Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kifron, NIM A1D118046 dari ruang 1 semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang dampak iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini saya menggunakan media PPT atau PowerPoint, nanti akan saya tempatkan di video untuk disimak. Baik. Ya, teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa perkembangan iptek yang pesat ini sangat membawa kemanfaatan yang luar biasa atau dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan dan peradaban manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri juga, di balik itu juga ada dampak negatifnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang dampak yang ditimbulkan dari perkembangan iptek terhadap aspek kehidupan. Nah, yang pertama itu ada di bidang informasi dan komunikasi. Di bidang ini kemajuan sangat pesat. Adapun dampak positif yang dapat kita rasakan, yang pertama, kita dapat lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Kemudian, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh dengan melalui handphone saja. Dan masih banyak lagi dampak positifnya. Kemudian, di samping itu juga ada dampak negatif, di mana seperti contoh, pemanfaatan jasa komunikasi oleh teroris. Kemudian, penggunaan informasi tertentu atau situs tertentu yang digunakan oleh pihak tertentu untuk keperluan tertentu. Dan kemudian, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Dan ada lagi yaitu kecemasan teknologi. Dan ya baik teman-teman, sekarang kita masuk di aspek yang kedua, yaitu di bidang ekonomi dan industri. Nah, di dalam bidang ini juga berkembang sangat pesat. Adapun dampak positif yang dapat kita rasakan seperti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, kemudian produktivitas dunia semakin meningkat, dan persaingan dalam dunia kerja yang mana menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Namun di balik itu juga ada dampak negatifnya, antara lain seperti terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tidak sesuai atau tidak cukup baik dalam persaingan. Kemudian, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti boros dan hanya bermental instan, yaitu ingin mencari jalan pintas saja. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di aspek yang ketiga, yaitu bidang sosial dan budaya. Nah, pada bidang ini dampak yang dapat kita rasakan antara lain perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa semakin besar peluang seorang wanita memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia bisnis. Kemudian, meningkatkan rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri bagi suatu bangsa. Kemudian, tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan kerja keras. Meskipun begitu, ada juga dampak negatif di aspek ini seperti kemerosotan moral di kalangan masyarakat, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja, kemudian pola interaksi antar manusia yang berubah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di aspek yang keempat, yaitu di bidang pendidikan. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting di dalam bidang ini, di antaranya seperti munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Kemudian, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian, sistem pembelajaran tidak perlu lagi tatap muka, sekarang sudah bisa online dan daring, dan segala macamnya. Kemudian, di samping itu juga ada dampak negatif, seperti kerahasiaan alat tes yang semakin terancam, kemudian penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Nah, sekarang kita masuk di aspek yang terakhir, yaitu di bidang politik. Nah, di bidang ini ada pun dampak yang dapat kita rasakan seperti timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan keekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemudian, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu, peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dengan gaya dan substansi politik yang diterapkan. Kemudian, di bidang politik internasionalnya juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Nah, baik. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan saya mengenai dampak iptek terhadap berbagai aspek kehidupan. Saya Muhammad Kifron, NIM A1D118046. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.